Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Oke, Alhamdulillah ya kalau begitu. Bagaimana? Apakah sudah sarapan anak-anak? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Sudah. Baik, oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau semuanya untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ibu cek ya bentar, siapa yang belum on cam nih? Tiara boleh on cam? Sepertinya Tiara sedang ada gangguan sinyal, jadi sedang tidak bisa on cam ya. Sebelum mulai, untuk ketua kelasnya bisa pin-pin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Salma. Nah, pada pembelajaran kali ini tuh kita akan membahas mengenai skenario dan juga naskah. Boleh untuk Teh Ananda dicoba share screen. Oke, sudah muncul ya tampilan share screen-nya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, gimana anak-anak untuk hari ini sudah siap belajarnya? Siap Ibu. Siap, Bu. Oke, bagus ya anak-anak. Nah, coba sekarang kalian siapkan dulu untuk alat tulisnya. Kalau sudah siap, kita akan langsung mulai saja. Nah, di sini sebelumnya akan Ibu tanya dulu apakah ada yang sudah tahu apa itu skenario ataupun naskah. Bisa ke slide selanjutnya, Teh. Oke, Salma, silahkan. Ya Bu, jadi naskah itu cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan yang dilengkapi dengan tempat atau latar, keadaan, dan juga seringkali ada penokohan dalamnya Bu. Oke, benar sekali ya apa yang barusan dikatakan oleh Salma. Bisa ke slide selanjutnya, Teh. Nah, jadi penulisan naskah itu secara teoritis itu merupakan komponen dari pengembangan media. Nah, penulisan naskah ini tentu saja melalui beberapa tahapan perencanaan dan pengembangan desain, serta ada juga evaluasi. Nah, seperti halnya proses menulis pada umumnya, penulisan untuk naskah video atau film ini juga dimulai dengan penelaahan ide atau gagasan dan topik. Nah, gagasan yang telah dirumuskan itu kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Sepertinya ada tidak Bu. ada ya. Oke. Nah, baik. Ibu lanjut. Nah, setelah ide cerita, sinopsis, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan naskah. Nah, selanjutnya naskah itu merupakan persyaratan yang harus ada untuk suatu program ya, yang dalamnya itu terkontrol isi dan juga bentuk penyajiannya. Seperti yang tadi Salma katakan, di dalamnya itu ada latar tempat, waktu, dialog, dan juga penokohan ya. Oke, selanjutnya. Tiara, ya ada apa?
Izin bertanya, Bu. Silahkan. Biasanya naskah itu dibuat untuk apa ya, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, biasanya naskah itu dibuat untuk ide dasar yang diperlukan dalam membuat sebuah produk video atau iklan. Nah, jadi kalau nanti nih anak-anak ataupun Tiara ingin membuat sebuah film ataupun video, nah kalian itu nanti wajib untuk membuat sebuah naskah terlebih dahulu, begitu. Apakah Tiara mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu untuk kualitas sebuah naskah ini sangat menentukan hasil akhir atau produk dari sebuah program. Nah, naskah pada umumnya itu berisi gambaran atau deskripsi tentang pesan atau informasi yang disampaikan seperti alur cerita, karakter, tokoh utama, terus dramatisasi, peran atau figuran, dan properti atau segala hal yang berkaitan dengan pembuatan sebuah video dan program televisi. Nah, pada umumnya secara fisik itu ke slide yang tadi teh. Nah, pada umumnya secara fisik itu naskah ini terbagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada naskah satu kolom dan yang kedua itu naskah dua kolom. Nah, untuk naskah satu kolom ini penulisan deskripsinya dan juga audio visual itu dipisah. Jadi semua tidak dipisah untuk satu kolom ya. Jadi semua ditulis berurutan tanpa pemisahan kolom. Nah, sebaliknya untuk naskah dua kolom itu penulisan deskripsi, audio, dan juga visualnya itu dipisah. Terus nanti juga akan ada setting gerakan, gerakan kamera, terus instruksi acting, dan juga efek visual. Oke, selanjutnya prinsipnya dari segi isi, naskah suatu kolom atau yang satu atau yang dua kolom itu akan menghasilkan produk yang identik. Nah, namun dari segi tata letak, naskah satu kolom nampak lebih konvensional. Nah, walaupun demikian, pada produksi yang sesungguhnya sutradara lebih menyukai bentuk yang satu kolom ini ya anak-anak. Oke. Alasannya karena bagian kiri naskah yang kosong ini dapat digunakan oleh sutradara untuk untuk memberikan arahan khusus seperti harus cut, harus default, terus harus juga kamera-kameranya, gerakan-gerakannya. Oke, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu untuk Regina. Regina sedang apa? Iya, Bu. Coba jelaskan apa yang barusan Ibu sampaikan. Bisa ke slide selanjutnya dulu, Teh. Iya, maaf Bu, tadi teman ada yang ngirimin video lucu, jadi nggak fokus. Oke, kalau gitu Regina bisa simpan dulu ya ponselnya. Karena kita kan sedang dalam pembelajaran, jadi diusahakan untuk fokus pada apa yang Ibu jelaskan di sini. Gitu ya Regina, apakah bisa? Bisa Bu, maaf sekali lagi. Oke, ini juga untuk yang lainnya ya. Jadi harap untuk fokus dalam pembelajaran. Kalau begitu, Ibu ulang sedikit untuk menjelaskan. Bisa ke slide yang sebelumnya, Teh? Nah, tadi itu ada naskah satu kolom dan juga naskah dua kolom. Selanjutnya, untuk penjelasan terkait naskah dan juga skenario, Ibu rasa cukup. Ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok untuk membuat naskah sederhana dengan tema iklan. Nah, Ibu akan membuat assignment-nya itu di Google Classroom. Untuk deadline-nya itu sampai siang jam 12. Karena kan kelas Ibu sampai jam 12 ya anak-anak, dan sekarang masih pagi. Nah, untuk yang mengumpulkan pertama, nanti akan
Ibu berikan nilai tambahan, tapi dengan syarat naskahnya itu jangan asal-asalan. Oke, Ibu persilahkan apabila ada yang masih ingin ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Salma. Izin bertanya Bu, untuk kelompoknya bagaimana ya Bu? Apakah menggunakan kelompok yang minggu lalu atau bikin kelompok yang baru lagi? Oh iya ya, Ibu belum menyebutkan. Nah, untuk kelompoknya itu kita gunakan saja kelompok yang sudah ada yang minggu lalu, jadi kalian tidak perlu untuk membuat kelompok baru lagi. Ini seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, apakah ada lagi anak-anak yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Bu. Oke, sepertinya cukup ya. Kalau begitu, sebelum Ibu tutup, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Dan tentunya, yang berani berbicara nanti akan Ibu berikan nilai tambahan. Coba, ada yang mau nggak? Boleh, Tiara Regina? Saya izin mencoba ya, Bu. Jadi, Baik, silahkan. ya, jadi naskah itu merupakan persyaratan yang harus ada untuk suatu program yang terkontrol isi dan bentuk penyajiannya. Sebuah naskah itu adalah ide dasar yang diperlukan dalam sebuah produksi video atau iklan. Naskah itu pada umumnya berisikan gambaran atau deskripsi tentang pesan atau informasi yang disampaikan seperti alur cerita, karakter tokoh utama, dramatisasi, peran atau figuran, kemudian setting dan properti atau segala hal yang berkaitan dengan pembuatan sebuah video dan program televisi. Secara fisik, naskah itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu naskah satu kolom dan naskah dua kolom, Bu. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya jawabannya dari Tiara. Gimana semuanya tepuk tangan buat Tiara. Ayo. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin Tiara lagi nih untuk memimpin berdoa. Terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Baik, semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tiara. Jadi anak-anak, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu lakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.